Oke lo guys, konnichiwa, konbanwa minasang. Ya, jadi aku sekarang lagi di taman posisinya guys. Lagi di taman, lagi menikmati musim aki atau musim gugur gitu kan. Lihatlah di belakang kan, lihat daun-daun berganti warna menjadi oranye, kuning, coklat. Cukup indah, sangat indah bahkan. Dan sekarang tuh di taman tuh aku jam 2 ya, jam 2 siang. Sangat sepi tamannya. Oke. Jadi mumpung aku di sini dan kepikiran tadi, bukan kepikiran, Deng, apa namanya? Teringat, sama aja kepikiran sama teringat ya. Ada yang bertanya, "Bang, biaya hidup di Jepang itu berapa sih selama 1 bulan gitu?" Jadi di sini aku mau sharing mengenai biaya hidup di Jepang itu ya. Mau sharing sesuai pengalaman pribadiku. Nah, kita duduk dulu, kita setting kameranya biar enak. Ini aku cukup silau tapi daijoubu, nggak apa-apa. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan sharing mengenai pengalaman pribadiku tentang biaya hidup di Jepang. Berapa sih biaya hidup di Jepang itu? Berapa sih yang perlu dikeluarkan selama di Jepang selama 1 bulan gitu? Oke. Langsung saja kita membahasnya guys, supaya teman-teman yang mau ke Jepang itu ada gambaran gitu kan ya. Kalau menerima gaji segini, terus disisihkan berapa buat biaya hidup, berapa yang harus ditabung gitu, biar kalian itu ada gambaran gitu. Karena jujur waktu aku mau ke Jepang dulu juga sering searching gitu, biar apa sih biaya hidup di Jepang. Dan sekarang aku sudah merasakannya selama 1 tahun, 1,5 tahun di Jepang guys. Oke, kita langsung bahas. Biasanya kalau aku gajian gitu kan ya, seumpama hari ini aku gajian gitu, aku itu langsung menyisihkan 4 juta, 4 mang. 4 mang itu sekitar 4 juta itu ku ambil, ku simpan di dalam dompet. Oke, cukup nggak cukup itu 4 juta guys selama 1 bulan untuk keperluan makan, untuk keperluan gas air listrik, dan keperluan jajan. Oke, kita kupas satu persatu. Aku sebenarnya juga nggak pernah ngitung sih guys, karena beda-beda. Untung kejeda. Sorry. Oke. sorry ada insiden HP ku jatuh guys. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, pembagian uang ya. Jadi aku selama sebulan tuh nyisihkan uang itu 4 mang atau 4 juta gitu selama 1 bulan. Aku sisihkan di dalam dompet. Itu gimana caranya, cukup nggak cukup untuk biaya hidup 1 bulan? Tapi kita bedah satu persatu gitu ya. Oke, untuk pengeluaran yang wajib dibayar, yang pertama itu gas, air, dan listrik. Ini yang wajib dibayar guys. Di video sebelumnya aku juga pernah membahas tentang biaya air, gas, listrik. Untuk per bulan itu beda-beda pembayarannya. Kalau seumpama bulan ini gas dan listrik, bulan depan gas, air, listrik gitu guys. Karena untuk pembayaran air itu 2 bulan sekali kalau di tempatku. Oke, langsung kita hitung. Tapi ini aku hitung untuk pembayaran yang paling mahal ya selama aku hidup di Jepang. Aku biasanya paling mahal itu 1.300.000. Bentar, tapi kok nggak terlalu terang. Oke. Oke. Untuk gas, air, dan listrik aku 1.300.000 itu yang paling mahal. Terus habis itu pengeluaran makan. Nih, makan aku biasanya tuh nyisihkan uang 1 juta. Caranya, uang 1 juta ini ku bagi 4 minggu. Jadi per minggu aku belanja sekitar 200 sampai 250 ribu per minggu guys. Itu, jadi cukup nggak cukup ya 1 juta ini buat biaya makan. Bisa ditambah lagi, ada yang tanya waktu itu, "Bang, untuk berasnya bagaimana, biaya berasnya itu apakah sudah termasuk di uang 1 juta tersebut?" Gitu. Ada yang tanya gitu, dan ku jawab sekarang ya, tidak guys, itu di luar itu.
BTW untuk sekarang beras di Jepang tuh naik harganya. Jadi untuk per 10 kilo itu harganya 600. Berapa kemarin paling murah ya? 650.000 lah. 650.000 guys per bulan aku ngeluarin untuk biaya beras. Habis itu ditambah lagi 1 juta. 1 juta ini adalah uang untuk jajan. Untuk jajan, terus untuk biaya kalau pengen beli sesuatu gitu guys. 1 juta. Oke, totalnya itu 3.950.000. Nih, udah aku tambah ya di HP ya. Ini kalkulator. 3.950.000 guys. Tapi nyatanya, faktanya kalau di lapangan itu pasti berbeda guys, tidak sesuai dengan ini gitu. Tapi ya puji Tuhan aku selama di sini itu pasti cukup biayanya. Karena kan ya nggak menentu gitu pengeluarannya kan. Tapi itu tadi pokoknya gajian turun 4 mang ini udah aku simpen, aku taruh di dompet. Udah aku bagi 1 mang buat jajan, 1 mang buat biaya hidup. Terus 1 mang lebih tuh buat gas, air, listrik, dan beras sisanya. Pokoknya 4 juta itu tadi. Itu tadi pengeluaranku selama sebulan yang pasti, yang uangnya yang kutarik gitu kan. Nah, mungkin ada yang tanya, Bang, untuk biaya internet dan apatonya bagaimana? Apakah sudah termasuk dari 4 juta tersebut? Tidak guys, itu di luar biaya ini. Jadi aku hitung lagi di sini, aku tambahkan. Berhubung aku di sini tuh pakai kartu internet UQ 15 GB itu aku per bulan bayar sekitar 500.000 guys. 500.000 per bulan. Cukup mahal sebenarnya ini. Dan aku mau ganti ke Rakuten rencananya karena lebih murah sekitar 300 sampai 400.000. Oke, habis itu ditambah lagi uang Apato. Untuk uang Apato sendiri itu aku disubsidi sama pemerintah. Pemerintah. Ngapain pemerintah ngesubsidi? Disubsidi sama perusahaanku sekitar 1,5 juta. Jadi kalau tidak disubsidi tuh Apatoku sekitar 3 jutaan guys. Disubsidi setengah, jadi aku bayar 1,5 juta. Mahal juga ternyata. Ternyata setelah di total ketemunya tuh 5.950.000. Itu pengeluaran yang ku keluarkan selama 1 bulan guys. Dari uang yang pertama, uang gas, air, listrik, uang makan, uang beras, uang jajan, uang internet, sama yang terakhir uang rumah, uang Apato gitu ya. Sisanya totalnya 5.950.000. Itu guys. Cukup banyak ternyatanya, aku baru tahu ternyata. Asalnya nggak pernah ngitung sedetail ini guys. Oke, segitu ya. Terus mungkin kalau ada yang tanya lagi, Bang, terus kalau pengen jalan-jalan, terus kalau pengen beli baju atau pengen beli sepatu, itu ngambil uang dari mana, Bang? Gitu. Mungkin ada yang pertanyaan gitu ya. Kalau aku sendiri, kalau pengen beli sesuatu itu ngambilnya dari uang jajan tersebut guys. Kan aku ada tadi uang jajan 1 juta ya. Seumpama aku bulan ini pengen beli baju sama celana gitu kan ya. Ya udah aku belinya pakai uang itu tadi. Uang jajan tadi kan yang 1 juta itu. Tapi jujur aku selama di Jepang ini nggak pernah beli baju baru guys. Pernah tapi ya jarang banget. Lebih sering itu beli di Second Street. Kita mencari yang murah-murah aja guys. Yang penting di badan tuh cocok gitu ya. Dan gak usah minder lah. Ngapain minder? Orang sini aja, orang Jepang aja juga banyak yang beli baju di Second Street gitu kan ya. Apalagi kita gitu. Karena itu ya harganya murah dan masih bagus gitu guys. Masih layak gitu. Seperti itu. Terus kalau pengen beli sepatu atau pengen jalan-jalan, ya itu tadi pakai uang jajan tersebut guys.
aku biasanya tuh. Kalau enggak ya nabung lagi gitu, baru bisa beli 2 bulan selanjutnya gitu. Ya kalau dibilang, kalau apa ya, kan target setiap orang kan beda-beda di sini ya. Seumpama aku di Jepang pengen nabung per bulan 9 juta gitu kan ya. Ya udah 9 juta ini ditabung, disisihkan buat ditabung, sisanya buat biaya hidup. Cukup gak cukup ya itu. Tapi ada orang yang biasanya itu ya udahlah aku di sini kerja, apa yang pengen ya aku beli gitu kan, nabungnya nanti sisa yang dari biaya hidup kita gitu kan. Ada yang seperti itu juga guys. Tapi kalau aku sendiri, aku patokin itu tadi, aku nabung sekian dan biaya hidup sekian. Cukup nggak cukup ya itu. Kalau pengen jalan-jalan ya udah aku nabung lagi dari uang, yang dari uang itu aku tadi apa namanya, uang yang ku ambil tadi, yang 4 juta itu tadi guys gitu. Tapi untungnya di perusahaan itu ada uang bonus. Kayaknya di semua tempat juga ada uang bonus deh, uang bonus musim dingin dan musim panas gitu kan ya. Itu bonusnya tuh sekali gaji, itu bisa di save juga, bisa buat jalan-jalan kalau kita pengen pergi kemana gitu guys. Seperti itu sih. Jadi semoga video ini membantu buat teman-teman yang mau ke Jepang gitu ya. Kalau yang penasaran gitu biaya hidup di Jepang itu berapa sih, dan ternyata setelah aku hitung-hitung ya cukup mahal juga ternyata ya. 6 juta ternyata pengeluaranku sebulan tuh guys, baru tahu aku gitu ya. 6 juta pengeluaranku sebulan selama di Jepang. Ya mungkin ada yang lebih murah atau ada yang lebih mahal, itu juga tergantung setiap individu guys, karena kebutuhannya kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu. Tapi kalau selama pengalamanku di Jepang 1 tahun ini, ya ini tadi pengeluaranku. Bahkan dulu pernah awal-awal datang ke Jepang itu masih murah-murah guys, tahun lalu itu. Bahkan aku pernah cuma biaya hidup itu sekitar 3,5 juta guys, 3 juta. Itu udah termasuk gas air listrik, makan dan jajan tahun lalu tuh. Karena tahun lalu itu masih murah guys, karena nggak tahu ya sekarang tuh mahal banget. Tahun lalu beras 10 kilo itu harganya 300.000 tahun lalu. Sekarang naik 2 kali lipat jadi 600.000. Bayangin nggak pusing gimana coba. Ya gitulah. Buat teman-teman yang lagi cari-cari informasi mengenai biaya hidup, semoga video ini membantu, bisa menjawab gitu ya. Kalau tidak menjawab ya coba tanya aja di bawah, atau cari video yang lain yang bisa, yang lebih jelas gitu. Mungkin begini aja sharing pengalaman pribadiku mengenai biaya hidup di Jepang. Terus yang terakhir buat teman-teman yang mau ke Jepang, yang sekarang sedang berproses, yang sedang menunggu job wawancara, yang sedang menunggu COE turun, aku doakan supaya diberi kelancaran. Terus semoga lulus wawancaranya dan segera terbang ke Jepang guys, biar kalian bisa menikmati hidup di Jepang, bisa menikmati keindahan Jepang dan merasakan yang aku rasakan sekarang gitu. Seperti itu sih ya. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke, ja mata.